Percaya kita semua yang datang pada pagi hari ini datang dengan sukacita sebab berkat Allah, kuasa Allah, anugerah Allah itu menjadi bagian kita bersama. Saya percaya kita datang dengan satu kerinduan ingin membawa yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang baik. Dia rela mati untuk saya dan saudara. Dia memberkati hidup saudara dan saya. Haleluya, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biar kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan
kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui, amin, dalam hati. Dengan putus Bapak kita jangan selalu bahwa kita di dalam doa mereka. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan baik menolong kami sampai hari ini. Kami boleh tiba dengan selamat di tempat ini dari berbagai tempat kami masing-masing. Semua karena tuntunan-Mu. Dan saat ini kami akan memulaikan ibadah di saat ini. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan. Urapan Tuhan menjadi bagian para pelayan. Kelepasan, kebebasan menjadi bagian kami semua yang beribadah. Dan biarlah kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan saat ini. Oleh sebab itu segala rancangan kuasa kegelapan yang mengganggu kami beribadah, baik kami dalam ruangan ini maupun saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah masing-masing, kami mau tolak rancangan kuasa kegelapan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa, sehingga baik kami di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang beribadah dari rumah diberkati oleh Tuhan. Kami siap memulaikan ibadah ini dan kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Hari ini ibadah kita ada dua tema, ibadah syukur dan ibadah perjamuan kudus. Saya percaya kita semua menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita, sehingga hari ini kita akan membawa syukur kita, hormat kita, pujian dan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari, biar segala puji syukur itu hanya bagi Tuhan, sebab hanya Dia yang layak dipuji dan hanya Dia yang layak kita sembah. Tinggikan namamu.
Kita tetap berdiri sebab kita percaya saya dan saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku, sebab alasanku, dan aku berada sama bersamaku. Sama-sama katakan aku diberkati. Oh, amin. Aku diberkati karena alasanku untuk menyediakan. Oh, haleluya. Aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati karena alasanku menyediakan. Oh, amin. Aku diberkati, aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yesus hidup, dia bangkit untuk saudara dan saya. Yang belum lelah kita masih tetap berdiri, kita masih mengangkat pujian kita. Yesus hidup, dia bangkit. Tak sempat lagi dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Sebab sumpah ditaklukkan
Katakan kamu lebih daripada pemenang. Kamu jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Saya persilakan duduk orang-orang pemenangnya Tuhan. Haleluya. Saya persilakan kepada seluruh pemuda-pemudi remaja mempersembahkan pujiannya. Mari pemuda-pemudi langsung persembahkan pujiannya bagi Tuhan.
Tuhan memberkati seluruh pemuda dan remaja yang persembahkan pujiannya bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Semua karena campur tangan Tuhan, hidup saya dan saudara ada sampai hari ini. Bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatan, bahkan bukan karena kemampuan saya dan saudara. Mari sejenak kita bangkit berdiri, kita angkat pujian.
benar, sungguh benar Bapa, bahwa semua kami ada hanya karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Atas segala pimpinan dan pertolongan-Mu Bapa, sepanjang minggu lamanya hingga saat ini kami ada. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Engkau, mensyukur segala pertolongan-Mu dalam hidup kami. Saatnya kami mau membawa korban syukur kami kepadamu. Tanda kami beribadah ya Tuhan. Sebelum kami lakukan Tuhan, kami mohon Tuhan kuduskan seluruh pemberian kami, supaya setiap apa yang kami berikan kami lakukan, oh Tuhan, kami boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tangan yang terbuka maupun yang tidak terbuka, biarlah Tuhan memberkati. Dan Tuhan siapkan di hari-hari yang akan datang, supaya kami sama-sama berbahagia untuk pekerjaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, segala Tuhan, roh kekikiran, roh perhitungan, biarlah Kau singkirkan dari kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah benar-benar kami tulus untuk memberi, sekalipun Tuhan ini suatu benda yang mati. Tetapi kami percaya jika kami pergunakan untuk hormat bagi Engkau, itu menjadi Tuhan berupa menjadi berkat, menjadi Tuhan jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sudah menata kami dalam pujian. Biarlah Tuhan kembalikan urapan yang baru, bertambah-tambahkan pemakaian Tuhan, sehingga dalam kehidupannya, dimanapun mereka berada, benar-benar menjadi berkat dan Tuhannya dipermuliakan. Apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan sumber segala jawaban bagi mereka. Oh Tuhan, anak-anak-Mu, baik pemain musik, singers, bahkan Tuhan, pemain tamborin, biarlah Tuhan bertambah-tambahkan urapan dan pemakaian dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangganya, dalam masa mudanya. Tuhan satu-satunya menjadi penolong dan menjadi pembela dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Yang masih sisa pada kami, biarlah Tuhan memberkati dan kami tetap pakai untuk kemuliaan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami yang masih sisa kami tetap pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan terus ambil alih dan Tuhan terus pakai kami. Sehingga Tuhan, oh Tuhan, ibadah yang kami lakukan bukan ibadah sia-sia, tetapi benar-benar Tuhan, ibadah yang sangat berkenan benar kuasa-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa syukur kami, dan kami mau mengerjakan pekerjaan-Mu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Ya, saya persilakan nanti yang sebelah kiri lebih dulu membawa persembahan kita untuk Tuhan, dan kita iringi dengan pujian Ku Kan Bersuka. Puji kebesaran-Mu
Haleluya. Kita percaya semua kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya berkat Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar segala puji syukur hanya kepada Tuhan. Sebab memang hanya Dialah yang layak untuk kita tinggikan dan kita agungkan. Kau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu mendoa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu berdoa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, ku mau bersyukur, bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu berdoa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Dengan sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Ini syukur kami Bapa, ini hormat kami kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya dan haleluya bagi Tuhan yang selalu berdoa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur,
Inilah ungkapan bibir kami Tuhan, yang keluar dari hati kami, bahwa Engkau adalah Bapa yang setia, yang selalu menolong kami dalam segala hal. Ada begitu banyak hal yang sudah kami perbuat, kami lakukan, dan kami boleh melihat oleh karena pertolongan Tuhan, semuanya memberi hasil untuk kami nikmati. Untuk itulah senantiasa kami selalu bersyukur kepadamu, karena kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang senantiasa memperhatikan hidup kami. Setelah kami memuji, memuliakan Tuhan, kami boleh meletakkan korban persembahan mengembalikan milik-Mu. Saatnya kami mau untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami semua melalui hamba-Mu. Kuasa kegelapan yang mau mengganggu dalam bentuk apapun, untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik kami yang dalam ruangan ini, maupun saudara-saudara kami yang dari rumah, dari tempat dari mana mereka mengikuti ibadah di tempat ini. Bahkan anak-anak kami, anak sekolah minggu yang beribadah di luar. Tuhan, kami sehati, kami mau tolak rancangan kuasa kegelapan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar darah Tuhan sumber kuasa. Berfirmanlah bagi kami, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom, haleluya. Kita hari ini ibadah dirangkaikan dengan kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam usaha apapun yang kita buat, kita lakukan dalam pertanian dan usaha-usaha yang lain, di mana Tuhan senantiasa menolong, dan kita juga akan sama-sama menikmati akan perjamuan yang kudus. Saya percaya bahwa kalau bukan karena Tuhan yang menebus kita, maka apapun yang kita mau buat, kita mau lakukan di muka bumi ini sia-sia adanya. Dan kalau Tuhan tidak menebus kita, maka tidak ada jaminan kita untuk masuk surga. Sebab tidak ada satu manusia pun yang sekali lagi bisa menebus kesalahannya dengan perbuatan baiknya. Sebab Alkitab berkata, kebaikan manusia sama seperti kain kotor. Yang bisa menebus, menyelamatkan kita hanya Tuhan. Dan kita boleh bekerja karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga wajarlah kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari tidak berlambatan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Yeskiel pasal yang ke-11 ayat 19 dan 20. Yeskiel pasal 11 ayat 19 dan 20. Kalau sudah dapat, saya jemput kita berdiri. Hanya 2 ayat ini kita akan baca bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga serentak kita membacakannya. Yeskiel pasal yang ke-11 ayat 19 dan 22, 3. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara, lewat firman Tuhan yang kita baca ini ada kerinduan Tuhan, di mana kalau kita melihat bahwa Tuhan ingin, Tuhan mau agar supaya kita menurut segala ketetapan Tuhan dan peraturan-peraturan Tuhan itu dengan setia. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau kita menjadi miliknya. Jadi 2 hal ini yang Tuhan mau tegaskan. Pertama,
Tuhan mau semua umat manusia yang ada di muka bumi ini itu menjadi penurut-penurut Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan sampaikan, maka itu yang dilakukan, itulah yang dibuat oleh manusia. Kemudian Tuhan mau menegaskan juga bahwa Tuhan punya kerinduan yang besar agar supaya semua umat manusia itu betul-betul menjadi miliknya Tuhan. Sebab kita tahu bahwa di dunia ini, kalau kita membaca firman Tuhan katakan ada milik setan, ada milik Tuhan. Makanya dalam satu percakapan Tuhan katakan orang-orang yang melakukan segala hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu bukan milik Tuhan, tetapi milik iblis. Makanya dia katakan, maka iblislah bapamu. Bukan dia adalah bapa mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan. Nah, mari kita mau melihat, sudahkah betul kita ini menjadi milik Tuhan yang sepenuhnya? Atau seperti apa yang Tuhan katakan tadi, Bapa kita bukan Bapa di sorga, tetapi adalah iblis atau setan. Nah, lewat ayat yang ke-19 kita akan melihat bagaimana seharusnya agar supaya kita betul-betul menjadi milik Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa taat melakukan perintah Tuhan. Maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, di mana kita harus sadar bahwa pertama Tuhan pingin pembaharuan hati. Makanya dia mau katakan, aku akan memberikan hati yang lain. Karena pada waktu itu umat Israel kecenderungan hati mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Kecenderungan hati mereka untuk menyembah Allah yang lain, bukan Allah yang mengeluarkan mereka dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, bukan. Tetapi Allah negeri di mana mereka berada pada waktu itu. Sehingga untuk menjadi milik Tuhan sepenuhnya, ada hal yang harus dibereskan dulu. Tuhan mau kita memiliki hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau melakukan pembaharuan dari dalam. Bukan berarti saya mau katakan penampilan luar tidak penting. Penampilan luar juga itu penting. Contoh, kita mau menghadap pejabat, kita pakai sendal kan lain. Baru dilihat, ya penghargaan ke kita itu sudah lain lagi. Cara mau menyambut kita pasti sudah beda. Betul tidak? Beda. Dan kita melihat orang yang berpenampilan yang rapi. Penampilan luar itu penting, bukan tidak penting. Tapi saya mau katakan penampilan luar tidak akan pernah menjamin kita menjadi milik Tuhan. Sekali lagi, penampilan luar tidak akan pernah menjamin kita menjadi milik Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa penampilan luar itu penting, bukan tidak penting. Ini bukan berarti karena Pak Gembala sudah khotbah bahwa yang paling utama itu pembaharuan di dalam. Mau kemana-mana ya sembarang saja. Mau ke gereja, mau melayani ya sembarang saja, bukan seperti itu. Itu perlu, itu penting. Tetapi yang saya katakan, kalau hati kita dibaharui, penampilan kita bagus, saudara, nama Tuhan pasti dipermuliakan. Amin. Karena buat apa kita berpenampilan luar yang wow, tapi karakter kita tidak terbentuk? Orang akan berkata di luarnya bagus, tapi dalamnya wow, luar biasa. Tidak jadi berkat. Yang Tuhan inginkan bukan sekedar penampilan luar, tapi dari dalam. Dari luar dalam itu penting. Makanya suatu saat Tuhan Yesus sampaikan teguran kepada orang-orang Farisi.
ahli-ahli Taurat. Apa yang Tuhan katakan? Kritikan Tuhan kepada mereka yaitu mereka itu kelihatan seperti kuburan. Yang di luarnya kelihatan bagus, putih, bersih. Tapi di dalamnya bau busuk. Saudara, Tuhan tidak salahkan penampilan luar. Tuhan sudah katakan itu bersih. Tetapi ada sebuah kesalahan di mana di dalamnya itu bau busuk. Berarti Tuhan sedang menjelaskan betapa pentingnya pembaharuan hidup dari dalam kita. Ini sangat penting. Ada begitu banyak orang berupaya membaharui penampilan luarnya. Saya katakan tadi itu tidak salah. Tetapi dia lupa, ini yang salahnya, dia lupa memperbaharui ini hatinya. Pembaharuan dari dalam itu dikesampingkan. Kita kalau misalnya contoh Natal, kita tampil misalnya seragam kan bagus kelihatan. Itu ada nilai plus, orang dari luar melihat datang, wah enak. Dari penampilan sudah mantap. Itu hal-hal yang bagus. Tetapi yang paling utama, bagaimana hati kita ini dibaharui. Bilang lu samping kiri kanan, mari kita baharui hati kita. Haleluya. Hati kita perlu dibaharui. Ini sudah mau Natal. Tinggal berapa? 3 minggu lagi. Ya, kita akan masuk Desember. Ya, jangan terfokus ya hanya mau cat rumah. Ya, mau bersihkan rumah kita. Tetapi pribadi kita, hati kita tidak dibaharui. Rumah baru, kue banyak. Ya, semua serba baru. Tapi hati lama ini susah. Hati penuh dengan kebencian. Hati penuh dengan amarah. Penuh dengan iri. Kepahitan. Apa artinya semuanya itu? Sekali lagi. Bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak boleh. Kita menyiapkan semuanya itu. Melakukan semuanya itu boleh. Tetapi jangan jadi prioritas itu. Kemudian kita melupakan yang harus kita baharui. Jangan hanya karena kue Natal hilang damai sejahtera. Jangan hanya karena menu perayaan Natal hilang sukacita. Jangan hanya karena seragam hilang damai sejahtera. Silakan kita siapkan semua yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Karena berkat kita pun itu dari Tuhan. Jadi kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Masa kita mau pergi pesta saja, ya berkat dari Tuhan. Kita mau pergi pesta orang nikah, kita bikin yang bagus-bagus, bikin seragam bagus-bagus. Ini kita mau merayakan ulang tahunnya Tuhan. Asal-asal saja, yang penting kan Tuhan lihat hati betul. Tapi saya katakan tadi penampilan juga itu perlu. Kalau tidak ada itu lain cerita, Tuhan tahu, amin. Haleluya. Tapi kalau kita punya, kita mau gunakan untuk apa? Kalau bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak ada itu Tuhan tahu. Persoalannya hati yang Tuhan perhatikan. Tapi kalau Tuhan tahu kita ada dan kita tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan, itu masalah. Semua itu dari Tuhan. Semakin banyak kita memberi, bukan orang lain yang diberkati pula. Amin. Kita yang diberkati. Haleluya. Ini prinsip kita. Jadi kalau kita punya prinsip begini, kita tidak akan pusing dengan orang lain mau memberi, mau tidak. Yang penting saya lakukan untuk Tuhan. Maka berkat itu pasti menjadi milik kita. Saya mau katakan begini. Tuhan tidak akan pernah salah. Kalau kita memberi banyak bagi Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberi banyak buat kita juga. Tuhan tidak pernah salah. Misalnya, si A kasih misalnya banyak. Ya, si B tidak memberi. Tuhan tahu bahwa si B yang tidak memberi.
si A yang memberi, Tuhan tidak akan salah tukar berkat. Enggak, saya mau katakan enggak. Yang Tuhan mau lakukan dengan ketulusan. Buat yang terbaik bagi Tuhan. Pembaruan hati sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak orang berupaya untuk membarui penampilan mereka. Di luar kelihatan mantap, tetapi di dalam, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti yang Tuhan katakan, bau busuk. Kalau kita lihat di dalam Galatia 1 ayat 10, apa yang Paulus utamakan di sana? Yang Paulus utamakan bukan penampilan luarnya supaya dia diterima oleh semua orang. Tetapi bagaimana Paulus yang paling utama supaya dia diterima oleh Tuhan, yang layak di hadapan Tuhan. Dan ini yang mau dilakukan oleh Paulus. Bukan berarti kita tidak butuh teman. Salah. Kita butuh teman. Kita butuh relasi. Tetapi jangan karena kita mencari teman, cari relasi, Tuhan kita korbankan, hubungan dengan Tuhan kita sudah nomor sekiankan. Itu salah. Jangan hanya karena kita, apalagi saudara, anak-anak muda. Karena kita pernah muda. Ya, jadi anak-anak muda, biasa kalau mau suka banyak teman, itu di luar sana itu banyak godaan. Ada yang bilang begini, kalau kamu tidak merokok jangan bergaul dengan kami. Ya, biasanya anak-anak muda tertantang di situ. Karena mau punya banyak teman, ya sudah ikuti saja. Saya katakan itu sesuatu yang salah. Kalau tidak mau melakukan ini dan itu, jangan bergaul dengan kami. Dan saya mau katakan, mari, betapa pentingnya kita mengenal Tuhan dengan benar, supaya ketika kita membangun relasi, adalah relasi yang sehat, yang bukan hanya akan, saudara yang sama Tuhan, membawa kita banyak teman, tetapi ada keuntungan yang baik bagi kita, membawa kita semakin berubah, semakin baik dalam pandangan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan, teman itu perlu, relasi itu perlu. Karena semakin banyak teman, semakin banyak relasi, ada begitu banyak hal kita yang dipermudah. Tetapi ingat, seperti apa yang katakan Salomo, kita harus bijak di dalam memilih teman. Amin. Haleluya. Jadi mari saudara yang kasih dalam Tuhan, jadilah seperti Paulus yang lebih mengutamakan bagaimana supaya dia berkenan kepada Tuhan. Paulus menyadari untuk bisa berkenan kepada Tuhan, maka pembaharuan di dalam ini itu penting, itu perlu. Makanya Paulus katakan, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinnya kami semakin dibaharui. Jadi kita lihat bagaimana pembaharuan dari dalam. Sekali lagi, itu yang menjadi kebanggaan Paulus. Kalau kita di dalam sudah baik, luar baik, luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Karena kalau dari dalam baik, luar baik, dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah cari musuh. Yang akan kita cari, bagaimana orang-orang itu bisa mengenal Tuhan. Amin. Kita akan cari sahabat. Dan itu yang akan kita perbuat, itu yang akan kita lakukan. Nah saudara, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, di sana memberikan gambaran bagaimana perhatian Tuhan itu bukan di penampilan luar, tapi di dalamnya. Datang kakak-kakaknya Daud yang gagah perkasa, tetapi Tuhan bukan memilih mereka. Tuhan katakan, bukan yang dilihat orang, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Jadi Paulus tahu persis bagaimana mau menyenangkan Tuhan. Pembaharuan dari dalam itu sangat penting. Saudara, tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Dari mulai 1 Januari sampai hari ini, saudara, mari kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi hari esok dan seterusnya. Kalau masih ada iri hati, masih ada amarah, masih ada dengki, kepahitan, sakit hati, mari saudara kita buang semuanya itu. Selesaikan semuanya itu. Baharui hati kita
Tuhan mau lihat yang baru, artinya Tuhan ingin ada pembaruan dalam hati kita umat manusia. Bukan 13 macam perkara jahat seperti yang dikatakan dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Bukan halal itu yang ada, tetapi bagaimana hati kita dibaharui. Firman itu harus ada di dalam hati kita. Tuhan yang harus menempati hati kita. Saudara, apa yang dikatakan oleh pemazmur? Kalau hatinya itu sudah dibaharui, dia mau jaga dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11 jelas. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara, kita lihat pemazmur menyadari bahwa tanpa firman, maka dia akan melakukan hal yang tidak benar. Tanpa firman, maka yang akan ada di hatinya adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang yang mau dibaharui hatinya adalah orang yang selalu rindu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang harus kita perhatikan, bagaimana pembaharuan itu dimulai dari dalam. Kita prioritaskan di dalam, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab dia katakan begini, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Saudara, roh yang baru di dalam batin mereka. Ini berbicara tentang roh yang dibaharui. Kalau kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa roh yang dibaharui itu adalah roh yang selalu terhubung dengan Tuhan. Bani Korah menyadari akan hal itu. Sehingga di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang pertama, kalau di dalam Alkitab cetak ayat 2, dia katakan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu kerinduan untuk senantiasa bersama dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan, agar supaya kita betul-betul menjadi miliknya Tuhan. Ketika hati sudah dibaharui, selalu rindu untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, roh yang baru itu akan mendorong kita untuk bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara yang kesalahan Tuhan, kita lebih cenderung untuk bergaul dengan okultisme dan sebagainya, berarti roh kita itu perlu dibaharui. Saya percaya kita yang sudah ikut Tuhan sampai hari ini, kita tidak mau lagi berhubungan dengan namanya okultisme. Kita hanya mau membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Roh yang baru akan mendorong kita untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita lihat Henok. Henok adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatat dia diangkat oleh Tuhan. Orang yang mau menjadi milik Tuhan sepenuhnya, maka dia harus membangun pergaulan yang erat dengan Tuhan. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ketiga, di sana kalau kita lihat bagaimana Daniel di dalam Alkitab cetak ayat 4,
bunyinya seperti ini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara, Daniel mempunyai roh yang luar biasa, roh yang berbeda dengan pejabat-pejabat lain yang ada pada waktu itu. Roh ini yang membuat, saudara yang santuan, Daniel mau bertahan, mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu membuat kecemburuan bagi saudara yang sedalam Tuhan, teman-temannya. Roh yang lain ini, roh yang luar biasa ini, yang memberikan kemampuan kepada Daniel untuk mau taat kepada perintah Tuhan. Makanya kita lihat, mereka, teman-temannya berkata, kita tidak punya alasan lain untuk bisa menjatuhkan Daniel selain dari apa? Ketaatannya kepada Tuhannya. Saudara, luar biasa. Ternyata roh yang lain ini, roh yang luar biasa inilah yang memberikan kemampuan bagi Daniel untuk taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan itu harus menjadi bagian kita, supaya kita bisa taat melakukan perintah Tuhan dan menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Ayat yang ke-10 dalam Alkitab cetak ayat 11, dia bilang begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Luar biasa. Jadi roh yang luar biasa yang dimiliki oleh Daniel, yang Tuhan katakan memberikan roh yang lain kepada kita. Roh itu akan memampukan kita untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Kita yang ada saat ini, paling kita Gereja Maranatha, kita tahu persis bahwa kita bukan cuma sekedar mau bertumbuh di dalam firman, mengenal firman saja, tetapi betapa pentingnya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kondisi apapun. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita tentang kebenaran yang kita tahu, sebab kita manusia terbatas. Dan Roh Kudus itu jaminan bagi kita untuk kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Amin. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal yang pertama itu jelas bahwa Roh Kudus itu seperti meterai, bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Jadi mari kita yang ada, yang sudah lahir baru, jangan sampai di lahir baru, berupaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan saya mau katakan, kita mau dipenuhkan oleh Roh Kudus, itu dari hati kita, dari kerinduan kita, dari kemauan kita. Bukan dorongan orang dan sebagainya. Hati kita dulu terbuka, punya kerinduan. Kalau kita punya kerinduan, kita mau sungguh-sungguh dipenuhkan oleh Roh Kudus, itu pasti terjadi, saudara. Karena memang orang yang mau dipenuhkan oleh Roh Kudus terkadang, saudara, ketika kita mau menyembah, saudara, bukan sekedar logika kita ini mau jalannya. Kita harus menundukkan logika kita di bawah pimpinan Roh Kudus, bahwa kita bisa dipenuhkan. Karena kalau tidak, ini perasaan logika jalan terus, konsentrasi tidak ada, kita tidak akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mau beribu-ribu ulang kali kita mau menyembah Tuhan, mau minta kepada Tuhan, kalau tidak serius, kita tidak akan pernah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena orang kalau sudah kadang-kala pikiran muncul, jangan-jangan ini bukan
dari Roh Kudus. Oh, jangan-jangan saya ditertawakan dan sebagainya. Kalau pikiran sudah jalan begitu, tidak akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tapi minta dengan sungguh-sungguh. Yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus pasti punya pengalaman. Tidak ada perasaan malu lagi yang ada di dalam hati dan pikiran yang penting dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tidak mau pusing orang mau katakan apa. Saudara, kata orang itu tidak akan saudara yang salam Tuhan membawa kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tetapi hati kita, ketulusan kita yang mau meminta kepada Tuhan, itu yang penting. Kan Tuhan sudah bilang, Bapa yang jahat saja tidak akan pernah memberikan ular kepada anak yang minta roti. Apalagi Bapa di sorga. Kepada mereka yang meminta dengan sungguh akan memberikan Roh Kudus. Itu janji Tuhan, ya dan amin. Jadi kalau kita belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, yang perlu dibaharui adalah kita. Kita mulai mengintrospeksi diri kita, apa yang membuat kita belum dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jangan pikir yang lain-lain. Kalau lain orang bisa, kita pasti bisa. Harus punya prinsip seperti itu. Sebab kita harus terus meningkat dan meningkat. Pertumbuhan iman penting. Dan pertumbuhan iman itu dilihat bagaimana kita mulai dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita mulai berkarunia Roh Kudus. Itu pertumbuhan iman. Jadi kalau kita belum sampai ke situ, berupaya. Saudara, saya mau kasih gambaran. Dalam dunia pendidikan saja, orang tidak akan pernah puas. Kalau dia betul-betul dia mau semakin berkembang, dia mau belajar terus. Mau berupaya, satu gelar tidak cukup, dia mau naik gelar yang berikutnya, tahap berikutnya. Akan berupaya terus. Nah, dalam pertumbuhan iman sama seperti itu. Harus berupaya naik terus. Adakah kita yang sekolah, yang penting saya sudah SMA biar sampai tua SMA terus? Adakah? Tidak ada tuh. Maunya naik, tamat, lanjut lagi. Nah seharusnya kita berpikir pertumbuhan iman kita sama seperti itu. Tidak mau cuma sampai di tahap pertama. Mengenal Tuhan, memberi diri dibaptis di tahap yang selanjutnya. Terus sampai situ, enggak, kita terus lagi pada tahap-tahap selanjutnya. Sampai kesempurnaan menjadi bagian kita. Saudara, ini yang menjadi harapan Tuhan. Supaya kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Harus terus ada upaya. Saya ingin kita semua dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena ini hal yang prinsip. Bagaimana kita mau menjadi milik Kristus yang sepenuhnya. Jangan bangga kita sudah dibaptis. Tapi terus berupaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya dulu, saudara yang di dalam Tuhan, saya mau katakan pengalaman. Bagaimana mau dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sudah di sekolah Alkitab karena latar belakang memang hidup kurang baik. Saudara yang di Tuhan ada di sekolah Alkitab juga memang ya karena satu prosesnya Tuhan. Itu lewat proses Tuhan sampai ada di sana. Ya. Kemudian saudara yang di Tuhan sudah di sekolah Alkitab. Teman-teman sudah penuhan Roh Kudus, saya belum. Saya menangis sama Tuhan. Tuhan sudah 3 bulan saya di sekolah Alkitab. Teman-teman semua sudah pada penuh dengan Roh Kudus, saya belum. Ternyata setelah saya dapati yang menjadi persoalan. Saya tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Pertama karena malu. Nanti kalau saya mau sungguh-sungguh ya nanti di sebelah bagaimana. Dan pikiran yang selanjutnya. Ini bukan bahasa roh ini dan sebagainya. Sehingga kita tidak mau ungkapkan. Padahal kita sudah dalam tahapan untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tapi karena ini pikiran. Makanya memang ketika kita mau dipenuhkan oleh Roh Kudus, jangan pikir si A, si B, jangan pikir orang di sekitar kita. Pokoknya yang penting intinya Tuhan, saya mau dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah sungguh-sungguh seperti itu, percayalah janji Tuhan kok itu ya dan amin. Pada suatu saat ketika dalam penyembahan sungguh-sungguh, saya sudah tidak peduli lagi. Saudara, pada waktu itu orang bilang sampai ibu sudah keluar apa semua, tidak pusing. Tetapi di waktu itulah di mana saya merendahkan hati. Membuka hati sungguh-sungguh.
maka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak akan seperti itu, kita tidak akan pernah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Memang butuh, saudara yang sama Tuhan, keseriusan. Karena Roh Kudus akan menempati orang-orang yang sungguh-sungguh. Haleluya. Mari saudara yang kesalahan Tuhan, roh yang baru. Karena Roh Kudus itu saya katakan tadi akan memampukan kita untuk taat kepada firman Tuhan. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Daging mau tarik untuk melakukan hal yang tidak benar. Tapi kalau kita punya roh yang luar biasa itu, ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita bisa kalahkan keinginan daging. Amin. Kalau tidak ada itu, sulit kita mau kalahkan keinginan daging. Betul saudara, sulit. Yang akan terus kita ikuti adalah keinginan daging. Tapi ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, saya mau katakan, kita bisa kalahkan keinginan daging. Hal yang sulit kita tinggalkan, kita bisa tinggalkan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan mendorong kita untuk berupaya membaharui kehidupan ini supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita taat, maka ketaatan kita itu akan menyelamatkan keluarga kita. Amin. Masih ingat Nuh? Ketika dia taat, keluarganya diselamatkan. Mungkin ada di antara kita yang baru kita yang sama-sama di dalam Tuhan. Baru suami, baru istri, baru anak. Ya bersyukurlah kalau kita sudah satu keluarga full. Maka kita yang harus taat. Jangan mau tunggu yang lain taat. Enggak, kita dimulai dari kita. Ketaatan kita, saudara, itu akan berdampak pada keluarga kita. Amin. Karena firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Ini hal yang luar biasa. Dan kalau kita rindu keluarga kita diselamatkan, mari kita taat sama Tuhan. Amin. Haleluya. Bilang lu samping kiri kanan, taat sama Tuhan. Haleluya. Kita perlu taat sama Tuhan. Saudara, ketaatan Petrus mendatangkan berkat. Kalau kita taat sama Tuhan, berkat pun pasti mengalir bagi kita. Ketaatan Yesus menyelamatkan isi dunia. Ini hal yang luar biasa. Kalau kita pun mau taat sama Tuhan, keselamatan itu pasti akan terjadi di tempat di mana kita berada. Hujan pertobatan akan terjadi. Saudara, bukankah Tuhan katakan, ketika dia mau binasakan Sodom, 10 orang saja dicari. Kalau kita semua ini taat, saudara, saya mau katakan luar biasa. Bagaimana Toraja dilawan oleh Tuhan. Ketaatan kita akan membawa perubahan di Toraja ini. Oleh sebab itu mari, biarlah dua hal ini yang menjadi perenungan kita. Ini menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan. Berubahlah mulai dari dalam. Tidak salah kita merubah penampilan kita. Potong rambut kalau sudah panjang, ya puji Tuhan, haleluya, supaya kelihatan lebih baik dan sebagainya. Ya, apa yang kita mau lakukan dengan penampilan luar silakan. Yang penting yang wajar, yang sesuai firman Tuhan. Tapi yang paling utama, pembaruan hati kita. Kemudian yang kedua, mari bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada waktu di rumah, ada waktu di tempat di mana kita berada. Terutama siapkan waktu dalam kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram di gereja. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk boleh maju ke depan. Sambil pelayan perjamuan menyiapkan alat perjamuan, kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami sudah dengar firman-Mu, biarlah kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Setelah kami dengar firman-Mu, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan suci kuduskan kami semua yang akan melayani pekerjaan-Mu.
Dan biarlah roti anggur ini Tuhan pun menguduskannya. Tuhan memberkati setiap orang, setiap pribadi yang akan menerima roti anggur ini. Kuasa-Mu yang bekerja, kami siap melaksanakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau
Mari Bapak Ibu, roti yang ada di tangan kanan kita angkat melebihi kepala kita. Sebagai tanda kita menghargai akan pengorbanan Tuhan. Tubuhnya yang tercabik-cabik, ditombak, dimahkotai duri. Namun oleh bilur-bilurnya itulah kita dipulihkan, disembuhkan. Dengar apa kata firman Tuhan. Sebab pada malam sebelum ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, makanlah. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari anggur yang ada di tangan kanan kita angkat melebihi kepala kita. Sebagai tanda kita menghargai akan darah Kristus yang tertumpah di Bukit Golgota. Namun firman Tuhan berkata, darah itulah yang membenarkan kita. Dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap berkat atasnya, lalu memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, cawan minuman ialah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakan dan meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berlutut. Siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Setelah kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, saatnya kami mau menyembah Engkau. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kuasa kegelapan yang mau mengganggu konsentrasi kami dalam bentuk apapun, kami bersatu hati tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Mari lebih bersungguh-sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini dari hati kita. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Mari yang belum dapat bahasa roh tetap nyanyikan pujian ini, katakan haleluya yang sudah kita masuk penyerahan. Railo, swilo, railo, swilo, railo.
the Lord. I the Lord. I the Lord. Sweet the Lord. I the Lord. Sweet the Lord. I the Lord. Sweet the Lord. Come home. Orayalada balabasi. Yaralada balabasi. Orayalada balabasi. Mari semua menyembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Buka mulut sembah Tuhan. Sikaralada balabasi bidina. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Ralada balabasi kalayaladamu. Ya ralada balabala ya sidi bidina. Rana matuku bidi kontra yalada basai. Rai bidi lo, rai bidi kontra yaladamu. Siarada balabala basi kalayalada basai. Sembah Dia Tuhan yang hidup. Buka hati, izinkan Roh Kudus berkarya di hatimu. Ya ini bini kutra, ini bini lo. Ya rana masih katakan ayaladama. Terus menyembah Dia. Ya ini bini lo. Dia sudah memberi yang terbaik bagi kita. Berilah yang terbaik bagi Dia. Sikatakan ayaladama. Ya ralada bala sikatakan ayaladama. Bapa mencari penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Rana matuku rinimikan rayaladama. Sikarayaladama labasan. Terus sembah Dia, beri yang terbaik. Irana malabaya sidibidina. Indaralada batakaralada basikri binulo. Uantaku yalada basai. Yalada balabasikri bikantu dibidinai. Uantuku dibidilo rai dibidisai. Orana masih bidulo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Penyembahan selesai, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita akan bersyafaat di hadapan Tuhan. Kita akan pujian Tuhan yang bela. Dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah
Tuhan yang rela. Meskipun 1000 tahun manusia menaikku jatuh, namun Tuhan yang rela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Dengan kasih Kristus berputar bahwa kita tidak doa bersebut doa syafaat. Meskipun 1000 tahun manusia menaikku jatuh, namun Tuhan yang rela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang rela. Percayalah, Tuhan yang rela. Haleluya, haleluya. Syiala ramana lawata paralawa shikaralawa terei. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kembali kami bersyukur padamu di saat siang hari yang indah ini, di mana kami bersyukur Engkau Allah sudah memberkati ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai yang terakhir, kami percaya kemenangan berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana ada, kami kuat, kami sehat, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk merenungkan semuanya itu Bapa. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami berdoa bagi para pelayan-pelayan-Mu yang Kau sudah percayakan pada saat ini Tuhan. Baik pemimpin pujian, baik pemain musik, baik singer LCD, pemain tamburin, terlebih khusus yang menyampaikan firman-Mu. Kembalikan urapan yang baru, kembalikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu, sehingga Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani, nama-Mu tetap dipuji dan diagungkan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini yang sudah menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang kami sudah dengar itu benar-benar tertanam di hati dan pikiran kami. Kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami rindu supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku di akhir zaman ini. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang memampukan setiap kehidupan kami. Walaupun seringkali kami jatuh bangun di hadapan-Mu, tapi firman-Mu selalu datang menguatkan, menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur, kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bapa siang hari ini Tuhan, di mana kami bersyukur ibadah kami dirangkaikan dengan ucapan syukur dan Tuhan perjamuan. Kami percaya Tuhan, kami mengimani bahwa Engkau Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Bapa di siang hari ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang tidak hadir sempat pada siang hari ini, yang mengalami kelemahan tubuh. Kami teringat bagi hamba-Mu, Bapak Gembala Joni Rewa Tuhan, baik anak-Mu Lois Parinding Tuhan, bahkan yang lain-lain. Walaupun kami tidak sebut satu persatu, tapi Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Engkau Allah yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit apapun yang menderita bagi anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami seberapa yang ada, kami sehati, kami sepakat, kami panggil nama-Mu dengan penuh kuasa, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mengganggu anak-anak-Mu, saat ini kami cabut, kami patahkan, kami hancurkan, Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Ialah ramana lawasikaralatri. Kami percaya kesembuhan sudah menjadi bagian bagi mereka, sehingga di hari-hari mendatang
mereka bisa datang sama-sama beribadah dan memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, yang tidak lama lagi Tuhan akan Tuhan mengadakan Natal pada bulan Desember Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi para panitia yang Tuhan sudah percayakan, yang Tuhan sudah pilih, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, bergandeng tangan, sehingga kami sama-sama menjalankan tugas yang Tuhan sudah berikan, sehingga kami bisa melaksanakan perayaan Natal sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, dana yang kami butuhkan, Tuhan selalu sediakan Tuhan. Bapa, di saat ini kami berdoa untuk rencana Tuhan gereja Kristen Maranatha yang ada di Rantipau, pembangunan gereja Tuhan. Tak putus-putusnya kami berdoa kepadamu, tak putus-putusnya kami meminta kepadamu Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa, Bapa tolong Engkau melihat masih dana yang kami butuhkan. Tuhan, Engkau sediakan. Engkau segala-galanya yang mampu, yang sanggup melakukannya. Kami berdoa Tuhan, buat saudara kami Sipra yang sudah membantu untuk Tuhan menggambar gereja yang ada di tempat ini. Kembalikan Tuhan kekuatan, kesehatan selalu. Engkau berkati dia, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati keluarganya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami bersyukur bangsa kami aman sampai saat ini, semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, semakin hari Engkau memberkati bagi bangsa kami, sehingga kami orang-orang yang hidup di dalam Engkau bebas memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami berdoa buat presiden, wakil presiden, aparat yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati. Biarlah takut Tuhan akan menjadi bagian bagi mereka. Tuhan beri hikmah, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, sehingga semuanya apa yang mereka kerjakan seturut mau dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Banyak hal yang kami mohonkan, banyak hal yang kami minta. Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan melihat kegiatan kita sepanjang pekan ini. Hari Selasa 8 November 2022, ibadah komunitas bertempat di rumah Ibu Deborah, yaitu Mama Heri. Ibadah dilaksanakan jam 5 sore. Pemimpin pujian Ibu Martina dan pelayan firman Ibu Margareta Sini. Di hari Jumat, ibadah rumah tangga bertempat di keluarga Patasik Medaun dilaksanakan jam 5 sore dengan alamat Jalan Serang Lorong 5. Pemimpin pujian Ibu Susanti, pemain musik Bapak Yan, dan kolektan Ibu Yohana Pasuang. Hari Sabtu, ibadah doa dan puasa bertempat di gereja dilaksanakan jam 4 sore dengan pemimpin pujian Ibu Ayu, pemain musik Saudara Enos, dan kolektan Bapak Jerry Novianto. Dan di hari Sabtu jam 5 sore latihan bagi para pelayan yang akan mengambil bagian pada Minggu 13 November 2022. Untuk pelayan, pendoa Ibu Leniati dan Ibu Rita Sula, pemimpin pujian Saudari Sintarati, singer Saudari Sera dan Ibu Endang Rumising, tim musik Prela, Enos, Kaleb, Yasyar, dan Saudari Erlin. LCD Saudari Lois, tamborin Ibel, Sela, Iren, Kaila, dan Cia. Kolektan Bapak Jerry bersama dengan Saudara Anggadati, penerima tamu Saudari Rispa dan Saudari Rifka. Ya, demikian pelayan dan kegiatan yang akan mengambil bagian di pekan ini. Tuhan Yesus memberkati.
Diharapkan sebentar kita akan tetap tinggal bersama-sama untuk menikmati jamuan kasih yang sudah disiapkan. Diharapkan semuanya tinggal, sebab ini adalah ungkapan syukur kita bersama kepada Tuhan. Ya, demikian penyampaian, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan MUBES yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Ada beberapa keputusan yang perlu kita perhatikan. Lewat MUBES sudah ada kepengurusan yang baru, dan dalam kepengurusan yang pada waktu itu saya termasuk dalam struktur ketua 6. Namun karena kalau sudah masuk struktur ketua 6 tidak bisa lagi di daerah, sehingga harus mengambil keputusan saya mundur dari ketua 6 dan untuk maju di Musda nanti. Jadi walaupun di FB saya sudah sempat muat di ketua 6, tapi sudah mundur karena memang persyaratan tidak bisa. Ketua 6 tidak akan bisa, sebab yang kedua kepengurusan kabupaten kota se-Indonesia itu sudah dihapuskan. Jadi saya dan Ibu Frederica kepengurusan terakhir ya untuk kabupaten ya. Jadi seluruh Indonesia kepengurusan kabupaten telah dihapus, tidak ada lagi kepengurusan kabupaten. Jadi untuk Toraja selesai, tinggal kami menyelesaikan saja sisa kerja. Setelah itu tidak ada lagi kepengurusan kabupaten. Hal yang selanjutnya, yuran yang selama ini jemaat itu di store ke ini tiap bulan, yuran tiap bulan per KK yang di store ke pusat itu sudah tidak di store lagi. Jadi itu tidak di store lagi ke pusat, tetapi alangkah baiknya itu masuk saja ke kas jemaat. Jadi tiap bulan itu yang lalu berjalan, ya kita tidak store lagi. Kemudian ekstra kolekte yang setiap minggu pertama itu di store ke pusat, lewat hasil MUBES itu sudah tidak di store lagi ke pusat. Jadi tidak ada lagi penyetoran ekstra kolekte ke pusat, dan pembagian untuk yang lalu perpuluhan dari gembala-gembala sidang 60% ke pusat, 40% di daerah, sekarang berubah berbalik, 60% di daerah dan 40% ke pusat. Jadi hal-hal ini yang perlu kita ketahui serangkaian dengan MUBES yang baru dilaksanakan di Manado. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Ya, masih ada ibadah minggu depan di hari Minggu selesai jam 5 sore, ibadah pemuda dan remaja di gereja. Yang mengambil bagian untuk ibadah adalah orang dari Papua, Saudara Enos, dengan pelayan firman Saudari Sinta, dan pemimpin pujian Saudari Cynthia Rumengan. Lalu ada penyampaian perseratan dari PGPI dalam rangka perayaan Natal PGPI yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2022, sehingga setiap sidang itu diminta untuk mengadakan ekstra kolekte. Jadi minggu depan kita akan menjalankan ekstra kolekte untuk pengumpulan dana bagi kegiatan Natal PGPI dan paduan suara dari PGPI. Ya, demikian penyampaian. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Engkau membuatnya di hati berlimpah-limpah, dan memperlukan daerahku.
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami mau mengakhiri ibadah ini dengan satu keyakinan. Tidak sia-sia kami beribadah, berkat ibadah menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kekasih Tuhan, tadakan tangan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai reka fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput para saleh-salehnya di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Maranatha, Maranatha.